Halo Sobat Belajar, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan mempelajari materi tematik kelas 5. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Dalam video ini akan disampaikan intisari materi beberapa muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, serta Seni Budaya dan Prakarya. Untuk mata pelajaran PPKN, kalian akan belajar tentang hak dan kewajiban warga masyarakat. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik dalam kehidupan sosial. Misalnya, seorang anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang. Sebaliknya, orang tua mempunyai kewajiban untuk mengurus dan memberi kasih sayang kepada anaknya. Jadi, hak adalah sesuatu yang diterima oleh anak, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diberikan oleh orang tua. Lalu bagaimana hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat harus jelas dan bersifat terbuka agar tiap individu sebagai bagian masyarakat mengetahui hal-hal yang harus diterima dan hal-hal yang harus dikerjakan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kalian akan belajar tentang kalimat tanya untuk menggali informasi. Kalimat untuk menggali informasi biasanya menggunakan kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Kata tanya yang dipergunakan untuk menggali informasi dirumuskan dengan 5W+1H, yaitu what, apa, where, di mana, who, siapa, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Kalimat tanya diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Bagaimana menjawab sebuah kalimat tanya? Kalimat tanya dapat dijawab dengan tepat jika kita mengetahui penggunaan kata tanya. Berikut bentuk jawaban yang sesuai dengan kata tanya yang digunakan. Bentuk jawaban dari kata tanya apa adalah benda atau sesuatu, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Bentuk jawaban dari kata tanya siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Bentuk jawaban dari kata tanya kapan adalah waktu kejadian terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan atau tahun. Bentuk jawaban dari kata tanya di mana adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa kejadian, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang dipakai atau yang telah didatangi. Bentuk jawaban dari kata tanya mengapa adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi, dan ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata hubung, karena, atau sebab. Bentuk jawaban dari kata tanya bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara atau proses terhadap sesuatu hal yang ditanyakan. Untuk mata pelajaran IPA, kalian akan belajar tentang penyebab gangguan pernapasan. Proses pernapasan dapat terganggu jika ada salah satu organ pernapasan mengalami gangguan. Gangguan tersebut dipicu oleh beberapa faktor antara lain. 1. Faktor lingkungan. Lingkungan yang kotor udaranya mengandung debu, asap, dan bau yang tidak sedap. Debu, asap, dan bau yang tidak sedap merupakan penyebab polusi udara. Debu bentuknya halus. Apabila terhirup oleh kita, debu dapat mengganggu pernapasan. 2. Faktor fisik. Organ pernapasan manusia ada yang mengalami kelainan, sehingga dapat mengganggu pernapasan. Contohnya, bayi yang lahir prematur. Organ pernapasan pada bayi prematur belum sempurna, sehingga terkadang perlu dibantu menggunakan alat bantu pernapasan. 3. Faktor penyakit. Kondisi tubuh yang sedang menurun menyebabkan mudah terserang kuman. Ada beberapa macam gangguan yang umum terjadi pada saluran pernapasan manusia. Contoh gangguan pada saluran pernapasan manusia antara lain influenza atau flu, asma atau sesak napas, dan bronkitis. Penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia dapat mengalami gangguan atau kelainan yang dapat memengaruhi sistem itu sendiri. Beberapa penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan, yaitu 1.
1. Asma atau sesak napas, yaitu penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis. 2. Tuberkulosis atau TBC, yaitu penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penderita TBC akan terganggu pernapasannya karena adanya peradangan pada dinding alveolus. 3. Pneumonia adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri pada alveolus yang menyebabkan terjadinya radang paru-paru. 4. Influenza atau flu, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang ditimbulkan antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Untuk mata pelajaran IPS, kalian akan belajar tentang pengelolaan usaha di bidang ekonomi. Manusia pada dasarnya bekerja dan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengelolaan kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara individu atau sendiri maupun dikelola secara kelompok atau bersama-sama. 1. Pengelolaan secara individu. Usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan biasanya memiliki modal sedikit karena berasal dari modal sendiri. Selain itu, usaha ekonomi yang dikelola sendiri biasanya keuntungan untuk diri sendiri dan tanggung jawab juga ditanggung sendiri. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara individu atau perorangan antara lain, usaha pertanian, industri kecil, perdagangan, kerajinan tangan, dan jasa. 2. Pengelolaan secara kelompok. Usaha yang dikelola secara kelompok biasanya merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Tanggung jawab usaha yang dikelola secara bersama-sama biasanya ditanggung semua pihak yang terlibat. Usaha yang dikelola bersama-sama dapat berbentuk A. Firma. Firma merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama. Tanggung jawab dalam firma dibagi rata pada tiap pemiliknya. Keuntungan yang diperoleh juga dibagi rata sesuai dengan akta pendirian. B. Persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Anggota CV digolongkan menjadi dua, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan perusahaan, sedangkan anggota pasif hanya bertanggung jawab atas kerugian sebatas besarnya modal yang ditanam. Keuntungan yang diperoleh CV dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. C. Perseroan terbatas atau PT. PT atau perseroan terbatas adalah perusahaan berbadan hukum yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa seseorang ikut menanamkan modalnya di perusahaan. Tiap pemilik saham akan memperoleh dividen berdasarkan besarnya modal yang ditanamkan pada perusahaan tersebut. D. Badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara yaitu badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan dikuasai oleh negara. Modal badan usaha ini berasal dari kekayaan negara yang sengaja dipisahkan. Contoh BUMN Indonesia antara lain PT PLN, PT Kereta Api Indonesia, PT Pos Indonesia, dan lain-lain. E. Koperasi. Koperasi adalah usaha bersama di bidang ekonomi yang menganut asas kekeluargaan. Koperasi didirikan untuk menyejahterakan anggotanya. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan kepada anggota dalam bentuk SHU atau sisa hasil usaha. Untuk mata pelajaran seni budaya dan prakarya, kalian akan belajar tentang properti tari. Properti tari adalah semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dalam pementasan tari. Penggunaan properti dalam tari bertujuan untuk menambah nilai estetika tarian yang ditampilkan serta sebagai media dalam penyampaian pesan dan makna dari tarian tersebut. Berikut beberapa tari beserta propertinya. 1. Tari piring. Properti yang digunakan adalah piring. 2. Tari rangguk ayak. Properti yang digunakan adalah ayak dan selendang. 3. Tari klono topeng. Properti yang digunakan adalah topeng dan selendang. 4. Tari saman. Properti yang digunakan adalah rebana. 5. Tari kuda lumping. Properti yang digunakan adalah kuda lumping dan selendang. 6. Tari bondan kendi. Properti yang digunakan adalah payung, selendang, kendi, dan boneka bayi. Nah,
Sobat belajar, demikian tadi intisari materi tematik kelas 5, tema 2, subtema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, khususnya buat sobat belajar kelas 5. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran yang lain.